Namanya netizen itu ya begitu, Dil, Sadil. Santai aja, nggak usah terlalu dimasukkan ke hati, nggak usah terlalu dipikirkan. Kemarin kau dikritik soal performa di timnas. Sekarang kau dinyinyirin, dikritik soal menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia. Jadi nggak usah terlalu dipikirin, santai aja, nggak usah dibawa ke perasaan. Jangan baper, jangan baper. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menginspirasi maupun yang bikin bosan, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, baik yang apa aja saudara-saudara, apa aja. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Hari ini saudara-saudara, hari ini saya mau membahas tentang Sadil Ramdhani lagi. Kalau pada beberapa waktu lalu saya mengkritisi Sadil tentang performa dia yang kurang bagus ketika main di timnas Indonesia dan tetapi bagus ketika main di Sabah FC. Sekarang saya ingin membahas tentang tentang ramai kontroversi. Jadi kontroversi tentang perdebatan Sadil menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia. Nama lagunya Negaraku. Lagu kebangsaan Malaysia. Jadi ini viral di Indonesia dan itu mendapatkan kecaman, mendapatkan kritik, mendapatkan pro dan kontra. Ada yang tidak senang tapi banyak juga yang mendukung, memberikan semangat, mengatakan tidak masalah, biasa aja, santai. Nah, ada juga yang memberikan kritik berat, menganggap Sadil ini sudah pindah warga negara. Dan itu ramai saudara-saudara, ramai diperbincangkan di Indonesia, ramai dibahas di berbagai platform media sosial, bahkan di media-media utama, media-media mainstream itu juga mulai dibahas tentang kelakuan Sadil ini. Apakah ini pantas atau tidak? Apakah ini baik atau tidak? Apakah ini normal atau tidak? Apakah ini, ya begitulah, namanya juga negara demokrasi itu ya biasa, ada pro dan kontra, ada perdebatan di media itu biasa. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Akan kita bahas di edisi kali ini saudara-saudara. Saudara-saudara, kawan-kawan saya di Indonesia maupun di Malaysia, khususnya di Malaysia ini saya mau memberitahu kepada kalian, kepada saudara-saudara semua, bahwa Sadil Ramdhani ini kembali menjadi masalah, kembali menjadi topik, kembali menjadi objek pemberitaan, perdebatan, diskursus, polemik, pro dan kontra di Indonesia, khususnya di media sosial maupun di media-media arus utama. Penyebabnya sepele menurut saya, saudara, sepele. Kalau kemarin waktu beberapa minggu lalu, bulan lalu mungkin, beberapa minggu yang lalu itu Sadil dikritik karena performa dia yang buruk ketika membela tim nasional Indonesia, dan itu berbanding terbalik dengan performa dia dengan waktu membela Sabah. Dan itu kritik seperti itu normal saudara-saudara, karena dia pemain sepak bola dan itu wajar berdasarkan teknik. Apalagi kemudian itu menjadi semakin melebar, semakin menjadi perdebatan yang sengit ketika Sadil memberikan respon. Nah, respon ini yang kemudian juga memunculkan kritik karena ya pemain sepak bola itu tidak seharusnya seperti itu, tidak perlu menanggapi semua kritik di media sosial. Tidak perlu secara langsung mengomentari kata demi kata apa yang dikatakan netizen, apa yang dikatakan supporter, apa yang dikatakan orang-orang tentang penampilan dia. Apalagi kritik dia menyinggung tentang jam terbang istilahnya, tentang menit bermain yang didapatkan di timnas Indonesia yang sangat minim. Nah, dan itu ya memang seharusnya pemain bola itu tidak boleh seperti itu, tidak boleh merespon kritik seperti itu dengan emosional, dengan menulis kata-kata berbunga-bunga menulis kata-kata seperti tulisan skripsi, seperti artikel di
artikel di jurnal. Nah, itu tidak perlu seperti itu. Cukup membuktikannya di lapangan lewat penampilan yang bagus. Apalagi kan memang ya wajar lah pemain bola dikritik, supporter itu mengkritik karena dia sayang, karena dia masih berharap kepada pemain ini, karena dia merasa pemain ini potensial. Dan kritik itu wajar. Di semua pemain bola itu juga mendapat kritik. Bahkan sekelas Cristiano Ronaldo, sekelas Lionel Messi, sekelas Andres Iniesta, Xavi Hernandez, siapa lagi? Harry Maguire. Itu juga mendapat kritik, saudara. Jadi wajar, dan itu kemudian sudah terselesaikan ketika Sadil kemudian meminta maaf, kemudian dia mendengarkan masukan dari beberapa pengamat senior di Indonesia, dia mendengarkan masukan dari beberapa pelatih senior, mendengarkan dari beberapa media, mendengarkan. Jadi itu intinya Sadil menerima, kemudian dia meralat curhatan dia meminta maaf, dia menerima kritik dengan baik, dan dia berjanji akan berubah, akan menjawab kritik itu di lapangan, di pertandingan sepak bola bersama klub maupun bersama tim nasional Indonesia, saudara. Berapa minggu kemudian Sadil ini kembali menjadi bulan-bulanan netizen. Istilahnya di Indonesia itu dirujak. Menjadi bahan pergunjingan, menjadi bahan perdebatan lagi, menjadi bahan diskursus, menjadi bahan kontroversial lagi. Gara-garanya, penyebabnya itu pada pertandingan terakhir, pertandingan melawan Sri Paham yang lalu. Yang pertandingan yang sekaligus menjadi perpisahan Badrol Bahtiar itu, kan sebelum pertandingan biasanya di Liga Super Malaysia itu menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia. Baik pemain asing, pemain import maupun pemain lokal Malaysia, baik pelatih lokal maupun pelatih import, pelatih asing itu biasanya akan berdiri di situ dengan sikap sempurna, sikap hormat, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia. Biasanya yang mengerti, yang paham itu akan ikut menyanyikan. Tidak peduli pemain asing atau pemain lokal. Khususnya pemain lokal sudah pasti akan ikut menyanyikan. Kemudian ada juga yang tidak menyanyikan, pemain asing. Mereka hanya berdiri dengan sikap sempurna, sikap menghormati, respect. Itu normalnya biasanya seperti itu. Jadi ada yang ikut menyanyi, ada yang tidak ikut menyanyi. Tapi pada umumnya semuanya menggunakan sikap sempurna, sikap tegap, berdiri dengan tanpa ekspresi, tanpa pokoknya menghormatilah, respect. Dan itu terjadi bukan hanya di Malaysia, di negara-negara lain juga seperti itu ketika lagu kebangsaan dikumandangkan. Di Amerika itu, di MLS itu juga sebelum pertandingan itu juga menyanyikan lagu kebangsaan Amerika. Star Spangled Banner kalau nggak salah itu lagunya. Bahkan dulu sekelas Zlatan Ibrahimovic itu juga ikut di situ. Jadi itu bukan sesuatu yang monopoli Malaysia. Di Malaysia itu juga ada, kalau nggak salah di Turki itu juga sama. Di Liga Turki itu juga menyanyikan lagu kebangsaan Turki. Di Yunani, di Greece itu juga menyanyikan. Di Indonesia itu dulu pernah ada menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia sebelum pertandingan. Kalau nggak salah itu waktu di zaman LPI, Liga Primer Indonesia. Indonesia Premier League itu juga sempat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum pertandingan. Ketika lagu kebangsaan Malaysia Negaraku diperdengarkan sebelum pertandingan Sabah FC melawan Sri Pahang, ternyata saudara-saudara, Sadil Ramdhani yang masuk starting line up di pertandingan itu berdiri di samping rekan-rekannya. Dan dia ikut menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia itu, saudara-saudara, lagu Negaraku, lagu kebangsaan Malaysia. Dia ikut menyanyikan, saudara-saudara. Dan potongan rekaman itu viral, menjadi potongannya itu, cuplikannya itu viral, video pendeknya itu viral di media sosial Indonesia, di Twitter, di Facebook, di Instagram, di YouTube, itu viral, dan kemudian mendapatkan tanggapan negatif dari netizen. Mereka mempertanyakan nasionalisme Sadil Ramdhani. Kemudian mereka mengkaitkan dengan penampilan di timnas. Oh, ternyata penampilan buruk di timnas karena dia sudah jadi warga negara Malaysia nih.
Kira-kira begitu kata netizen, saudara-saudara. Kira-kira begitu. Ada lagi yang mengecam, lah itu kan Malaysia, negara yang menjadi apalah gitu. Kenapa kau menyanyikan lagu kebangsaan itu? Itu kan rival Indonesia. Harusnya kamu tidak menyanyikan. Itu banyak begitu, komentarnya banyak seperti itu, sinis. Ada yang bilang, kau pergi saja ke Malaysia, nggak usah balik ke Indonesia. Kau ini pengkhianat lah, apalah. Begitu, pokoknya negatif. Banyak sekali netizen ya, ini netizen Indonesia itu berpikiran negatif terhadap Sadil Ramdhani. Berpikiran itu bukan lagi kritik menurut saya, saudara-saudara. Kalau sudah begitu, itu sudah menyerang pribadi, menyerang karakter seseorang, menghujat. Itu tidak bagus. Seharusnya tidak boleh dilakukan di sepak bola. Karena ya kalau ada mau mengkritik, ya kritik penampilannya, bukan kritik seperti itu. Apalagi sudah menyangkut menyangkut pribadi. Kalau menurut saya itu kritik seperti menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia sudah dianggap tidak nasionalis, sudah dianggap menjadi warga negara Malaysia, sudah dianggap membelot, pengkhianat. Nah, itu sudah seharusnya tidak dilakukan oleh netizen Indonesia, saudara-saudara. Jelek sekali, jelek. Tidak menghormati. Ada yang menghujat itu tadi, mempertanyakan nasionalisme Sadil, menyinyirin, mengkritik, menjelek-jelekan Sadil. Tetapi banyak juga ya nggak banyak sih. ada, tetapi ada juga yang memberikan pembelaan kepada Sadil Ramdhani. Tidak terlalu mempermasalahkan, tidak terlalu tidak terlalu mempersoalkan. Mereka berkata bahwa ya nggak masalah itu menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia itu. Kan Sadil bermain di Malaysia. Pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Anda mencari nafkah di negara orang, otomatis Anda harus respect, harus menghormati, menaati rule, menaati peraturan yang ada di negara itu. Walaupun itu di situ kan harus ada menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia. Ya kalau Anda tidak menyanyikan lebih bagus, tetapi kalau menyanyikan juga tidak masalah. Dan otomatis ya saudara-saudara, ini logika aja ya, kita berpikir logika. Kalau setiap minggu, setiap pertandingan ada lagu kebangsaan Malaysia diputar, ya otomatis secara alam bawah sadar dia itu pasti akan hafal dengan lagu kebangsaan Malaysia. Misalnya setiap hari diputar lagunya siapa? Rungkat. Nah, lagunya Rungkat itu ya otomatis setiap dia akan di alam bawah sadar dia akan bisa menyanyikan lagu Rungkat itu walaupun dia bahasa native speakernya itu bahasa Zimbabwe atau bahasa Uganda atau bahasa Malawi ya. Itu logikanya seperti itu. Jadi banyak orang mengatakan wajar aja kalau Sadil bisa menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia, wajar aja, normal aja Sadil menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia. Tidak ada masalah Sadil menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia. Itu bukan mencerminkan bahwa dia tidak nasionalis, bahwa dia tidak mencintai Indonesia. Dia selama ini juga sudah membuktikannya dengan bermain di tim nasional Indonesia waktu sejak muda. Walaupun sekarang permainannya jelek, itu bukan parameter untuk menggambarkan nasionalisme seseorang. Karena di sepak bola itu kadang ya seperti itu grafiknya. Ada di atas, ada di bawah. Kadang bagus, kadang jelek. Seperti roda lah. Intinya seperti itu, saudara-saudara. Jadi itu banyak yang memberikan pembelaan. Apalagi kemudian Sadil juga sudah memberikan klarifikasi bahwa ya dia di situ karena dia mencari nafkah di Malaysia. Dia bekerja di Malaysia. Dia mendapatkan uang dari klub Malaysia, dia tinggal di Malaysia. Jadi mau tidak mau dia harus beradaptasi dengan lingkungan di Malaysia. Dia tidak mungkin tidak menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia. Dia tidak mungkin diam aja dengan seperti itu. Jadi dia mengatakan itu bahwa ya karena seperti itu saudara-saudara, itu alasan dia dan banyak orang juga bisa memahami itu sebagai sebuah alasan yang memang cukup masuk akal, yang memang tidak boleh kita pertentangkan karena memang ya regulasi di Malaysia. Lalu bagaimana pendapatnya komentator gadungan? Pendapat komentator gadungan simple saja, sederhana. Komentator gadungan tidak sependapat dengan netizen, tidak sependapat dengan orang-orang yang mengkritik Sadil Ramdhani, yang menghujat Sadil Ramdhani, yang menghina Sadil Ramdhani hanya karena sebuah lagu kebangsaan Malaysia. Nah, memang di Indonesia, saudara-saudara di kawan-kawan di Malaysia ini perlu tahu, lagu kebangsaan Malaysia ini, negaraku ini sempat menjadi kontroversial di Indonesia.
sempat menjadi kontroversial di Indonesia, khususnya di era ketika konfrontasi Indonesia dengan Malaysia di era Presiden Soekarno. Tapi ya kenyataannya kan sekarang sudah eranya, dunianya itu udah berubah. Jadi kita nggak bisa lagi menanamkan permusuhan itu. Kan karena sekarang ini kita semua saudara, tetangga yang baik, rekan, ya saudara lah, dan eranya sekarang sudah era milenium, sudah globalisasi. Jadi itu hal-hal seperti itu tidak perlu dipermasalahkan lagi. Dan menurut komentator Gadungan juga, apa yang dilakukan Sadil itu tidak masalah, saudara-saudara, tidak masalah, biasa aja. Biasa aja. Sadil benar bahwa dia memang berada di Malaysia sehingga dia harus mengikuti rule, mengikuti aturan, mengikuti apa yang ada di situ. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu benar. Dan memang ya seharusnya seperti itu. Dan saudara-saudara harus ingat bahwa menyanyikan lagu kebangsaan negara lain sebelum pertandingan itu tidak hanya terjadi di Malaysia, di Amerika Serikat. Di Major League Soccer itu sebelum pertandingan juga nyanyi lagu kebangsaan lagu kebangsaan Amerika Serikat, Star Spangled Banner. Nah, itu mereka menyanyikan, dan pemain-pemain itu juga yang bisa menyanyikan lagu kebangsaan Amerika, mereka akan nyanyi. Yang tidak bisa ya mereka diam aja. Pemain asing itu juga, Zlatan Ibrahimovic pun waktu main di Malaysia juga sempat mulutnya komat kamit. Kalau nggak salah Steven Gerrard atau Wayne Rooney ya itu juga seperti itu. Jadi bukan sesuatu hal yang aneh lah. Di Turki itu juga, Liga Turki juga seperti itu. Kalau nggak salah di Rusia itu juga sama. Di Ukraina, Ukraina yang kebetulan saya pernah ke sana itu juga sama aja. Sebelum Liga Ukraina di pertandingan Liga Ukraina, Liga Premier Ukraina juga nyanyi kebangsaan. Dulu di Indonesia ketika Liga Premier Indonesia, sempalanya ISL itu juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia sebelum pertandingan, dan ada pemain asing juga yang ikut nyanyi, ada pelatih asing yang ikut nyanyi. Jadi so what gitu loh. Contoh lain orang yang menyanyikan lagu kebangsaan sebuah negara walaupun dia warga negara asing itu juga ada di Indonesia. Kalau saudara ingat Jackson Tiago. Jackson Tiago itu istrinya orang Indonesia, anaknya main untuk timnas Indonesia Junior. Tetapi secara hukum, secara de jure, Jackson Tiago itu masih warga negara Brazil. Paspornya masih paspor Brazil. Dan ketika ada lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan, dia akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Waktu itu dia sempat melatih timnas Indonesia kan? Nah, itu dia sempat menyanyikan. Jackson Tiago itu. Kemudian Stefano Cugurateko. Teko itu juga sama. Dia menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ketika ada lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. Dan beberapa pemain yang sudah lama merumput di Indonesia itu juga melakukan hal yang sama, saudara-saudara. Victor Igbonevo dulu sebelum dinaturalisasi itu juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian siapa lagi? Beto Gonçalves sebelum dinaturalisasi juga sama. Jadi itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang aneh. Pemain asing menyanyikan lagu kebangsaan sebuah negara di sepak bola. Karena ya memang itu pertama ya saudara-saudara, itu adalah respect, wujud respect dia kepada negara itu, kepada rakyat di negara itu, kepada bangsa di negara itu. Jadi respect aja. Kedua ya memang karena setiap hari dia mendengar lagu seperti itu, otomatis secara alam bawah sadar dia bisa mengikuti itu. Dia paham lagu itu. Jadi tidak masalah, saudara. Apa yang terjadi dengan Sadil di Malaysia, saudara-saudara, di Liga Super Malaysia, di Sabah FC, dengan menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia, negaraku. Ini sebenarnya bisa menjadi inspirasi buat Indonesia, saudara-saudara. Saya sih usul Liga Indonesia, Liga 1. Liga 1 ini juga mengadopsi hal yang sama. Sebelum pertandingan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Karena itu sebenarnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum acara apapun itu ada dalam undang-undang, saudara-saudara, ada dalam peraturan. Di setiap acara, misalnya sebelum acara partai politik, sebelum rapat di DPR, rapat di mana-mana, bahkan acara semacam pembukaan pameran pun di mall pun itu diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di acara apapun, saudara, di acara konser musik, sebelum konser musik itu digelar, itu lagu kebangsaan Indonesia Raya itu dikumandangkan. Nah,
Sayangnya saudara-saudara, di Liga Indonesia hal ini belum diterapkan. Musim ini juga tidak diterapkan. Harusnya ide saya kepada PSSI, kepada PT Liga Indonesia Baru selaku operator, kepada klub juga untuk diusulkan bahwa kewajiban menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum pertandingan. Sama seperti kegiatan-kegiatan lain di Indonesia. Itu semua seperti itu. Saudara-saudara boleh cek lah. Boleh cek di mana-mana itu terjadi seperti itu. Dan ini dulu pernah dilakukan di Liga Primer Indonesia. Indonesia Premier League. Waktu sempalanya ISL itu dulu, waktu dualisme kompetisi itu pernah dilakukan. Dan kemudian dihentikan ketika kondisi menjadi normal. Dan saya rasa ini bisa dimulai lagi, saudara-saudara. Bisa dimulai lagi. Kalau nggak musim ini ya mulai musim depan. Atau ya langsung aja musim ini, bahkan ini baru beberapa pertandingan, sisa pertandingan sampai akhir. Cobalah itu diusulkan kepada PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Sadil Ramdhani. Tentang tim nasional Indonesia yang dibela Sadil Ramdhani, tentang Sabah FC yang diperkuat Sadil Ramdhani, tentang Liga Super Malaysia yang diikuti Sadil Ramdhani, dan tentang apa yang baru saja dia lakukan yang menjadi kontroversi di Indonesia, menjadi perdebatan, menjadi diskursus, menjadi memunculkan pro dan kontra di Indonesia, yaitu tentang Sadil Ramdhani yang menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia, Negaraku, pada pertandingan Sabah FC melawan Sri Pahang akhir minggu lalu. Pada pertandingan kalau nggak salah hari Sabtu atau hari Jumat atau hari Minggu yang lalu. Nah, itu tadi kita sudah bicara, kita sudah membahas, kita sudah menganalisis bahwa intinya menurut komentator gadungan itu yang nggak usah terlalu dipermasalahkan. Itu menyanyikan lagu kebangsaan negara lain itu belum tentu dia menjadi warga negara. Dia hanya ingin menghormati saja, respect. Sama halnya ketika Jackson Tiago menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Jackson Tiago itu secara de facto secara de jure, secara hukum itu masih warga negara Brasil karena belum pernah berganti paspor. Tetapi ketika ada lagu kebangsaan Indonesia Raya, dia ikut menyanyikan. Begitu juga Stefano Cugurateko, itu juga melakukan hal yang sama. Dan beberapa pemain maupun pelatih asing yang ada di Indonesia itu juga begitu. Jadi bukan sesuatu yang layak dipermasalahkan, saudara-saudara. Dan saya rasa itu sudah cukup ya, saudara-saudara. Ya, kita sudah bicara panjang lebar. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran yang niscaya membawa kebaikan bagi semua orang. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, menyenangkan, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report, kasihan saya. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka!